Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita akan bersekolah minggu lagi. Sekolah minggu kita pada hari ini kita akan belajar tentang siapa itu Stefanus. Nanti Kak Cantik akan mengajak kita untuk mengenal dan juga menceritakan siapa itu Stefanus. Tapi sebelumnya, mari kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi menyapa Tuhan, selamat pagi, kemudian kita akan berdoa. Mari Kak Citra akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Tuhan berkati kami selalu ketika kami belajar melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan atau dibawakan dan diceritakan oleh Kak Cantik. Silahkan Kak Cantik. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat bersyukur ya, kita bisa kembali lagi berkumpul di ibadah anak online hari ini. Nah, sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman dan juga belajar firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari Kak Cantik akan memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, kami bersyukur kalau hari ini bisa dikumpulkan lagi di ibadah anak melalui YouTube. Kiranya Allah yang pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik dan bisa fokus dan akhirnya mengerti firman Tuhan dan bisa melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan dan juga belajar hari ini. Kami mau menyerahkan doain tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah bersyukur banget Kak Cantik bisa ketemu sama teman-teman semua ya hari ini gitu di ibadah online. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih teman-teman? Nah, hari ini kita mau belajar satu anak muda yang keren banget, yang luar biasa keren, hebat. Nah, hari ini kita juga mau belajar nih buat jadi seseorang anak-anak yang hebat dan juga yang keren kayak dia. Nah, siapakah orang itu? Nah, yuk kita mau sama-sama belajar dan buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 7
ayat 54 sampai 60 dan dilanjutkan ayat 8 pasal 8 ayat 1 sampai 3. Oke, Kak Cantik akan bacakan dan teman-teman juga bisa membacakan bersama ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga sertakan serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Oke, demikianlah firman Tuhan. Nah, tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga udah baca firman Tuhan. Nah, apa sih Kak? Mana sih orangnya yang tadi, orang muda keren yang dibilang Kak Cantik, yang hebat itu? Oke, nah kita mau belajar dari satu orang yang namanya Stefanus nih teman-teman. Stefanus itu adalah orang muda yang cinta Tuhan dan juga Roh Kudus tuh ada dalam dirinya gitu. Jadi dia tuh ya taat melakukannya karena dimampukan oleh Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Gitu. Dia ditugaskan, dia pelayanan di janda-janda gitu, di orang-orang janda yang mungkin ibu-ibu yang sudah ditinggal sama suaminya udah meninggal gitu teman-teman. Nah, kalau tadi kita kan tahu Stefanus ini adalah orang yang pintar gitu ya, pintar firman Tuhan dan juga paham dengan firman Tuhan. Nah, nih misal ada orang yang tanya ke dia atau tanya jawab diskusi tentang firman ke dia, nah si Stefanus inilah yang menang karena dia taat dan juga tahu tentang firman Tuhan itu. Nah, orang-orang yang kalah nih diskusi sama dia akhirnya menuduh si Stefanus ini. Orang-orang yang tadi yang kalah tuh bilang, Stefanus tuh cuma ngejek Tuhan aja, Allah aja tuh, atau ngejek Musa aja. Dia tuh nggak bener-bener tahu tentang firman Tuhan, bilangnya kayak gitu. Sampai akhirnya Stefanus ini diseret nih teman-teman ke sidang gitu di Mahkamah Agama supaya diadili, supaya di sidang itu tadi gitu ya teman-teman. Terus akhirnya ya Stefanus bilang, "Aku tuh nggak yang seperti yang kalian katakan, nggak menghina Musa dan Allah. Tapi tuh aku memberitahukan ke kalian, biar kalian tuh gak hanya datang ke gereja aja, atau cuma tahu firman Tuhan, Alkitab cuma baca aja, tapi ya mau taat melakukan firman Tuhan itu, mau taat melakukan apa yang ada di dalam Alkitab gitu." Sampai akhirnya orang-orang yang ada di Mahkamah Agama itu, ahli-ahli Taurat tuh akhirnya marah nih gitu sama si Stefanus. Masa aku yang biasanya nyeritain firman Tuhan dibilang gak taat melakukan firman Tuhan, merasa direndahin atau diremehin nih sama Stefanus ini gitu. Akhirnya marahlah ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di Mahkamah Agama itu gitu. Akhirnya si Stefanus ini gitu diteriakin gitu,
wah kamu tuh yang nggak benar dan kayak gini. Nah, akhirnya juga diseret gitu teman-teman, diseret keluar kota gitu, dan akhirnya Stefanus tuh dilempari dengan batu, dan pada akhirnya ya Stefanus ini meninggal karena dirajam atau dilempari oleh batu itu. Nah, terus kalau Stefanus meninggal, terus jemaat yang dilayani tadi, terus gimana Kak keadaannya? Nah, kalau kita lihat nih tadi, ya jemaat yang ada di sana akhirnya tuh tercerai-berai atau menyebar. Nggak hanya di daerah itu aja, tapi akhirnya ke daerah-daerah lain. Nah, mulai dari situlah pelayanan akhirnya menyebar teman-teman. Jadi akhirnya yang kenal Tuhan atau yang cinta Alkitab dan melakukan dan taat firman Tuhan itu bukan hanya yang di daerah tadi awal yang dilayani sama Stefanus saja, tapi akhirnya daerah lain pun juga bisa banyak orang akhirnya jadi percaya dan jadi anak-anaknya Tuhan Yesus gitu yang taat sama firman Tuhan. Nah, apa sih Kak yang kita pelajari dari Stefanus yang tadi keren banget, yang berani gitu toh, yang berani dan hebat banget ini gitu. Nah, yang pertama yang bisa kita pelajari dari si Stefanus ini ya teman-teman, yang keren dan hebat adalah Stefanus yang masih muda ini, kayak teman-teman ya, yang masih kecil-kecil dan masih muda itu berani menceritakan firman Tuhan gitu. Padahal nih dia bukan pendeta atau bukan orang yang udah tua, yang keren-keren gitu ya, yang dipandang keren, padahal tidak, tapi udah berani nih menceritakan firman Tuhan. Wah, hebat banget ya. Dan yang kedua, kita mau belajar dari Stefanus ini adalah dia orang yang taat akan firman Tuhan, cinta firman Tuhan gitu. Dan gak lupa dia minta pimpinan Roh Kudus dan juga Tuhan untuk dimampukan mengerti gitu firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan juga gak hanya itu, tapi akhirnya minta tolong Tuhan dan Roh Kudus buat melakukan apa yang diperintahkan di Alkitab. Jadi dia bisa taat gitu melakukannya. Nah, padahal nih kan ada resikonya ya buat taat tadi, yang dia ngingetin orang-orang yang di sekitarnya buat taat firman Tuhan, malah apa? Dijauhi, atau malah tadi ya akhirnya dilempari batu gitu. Dia tahu sebenarnya resikonya, tapi ingat karena ada Roh Kudus tadi yang memberikan keberanian dan kekuatan kepada Stefanus, akhirnya Stefanus gimana? Tetap berani dan taat kepada Tuhan. Nah, terus apa nih Kak yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang hebat dan yang keren nih kayak Stefanus? Nah, teman-teman bisa nih berani buat menegur orang lain yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab yang teman-teman baca atau Alkitab yang sama-sama teman pelajari dari ibadah anak gitu. Karena ada Roh Kudus tadi ya yang menolong dan juga yang memberikan kekuatan dan keberanian supaya bisa berani nih menegur orang ataupun mengingatkan orang. Sekalipun seringkali kalau kita ngingetin orang dibilang gimana teman-teman? Wah, sok suci kamu, atau sok pinter, atau malah kadang dijauhi orang ya. Tapi percaya kalau Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita dan diberi keberanian untuk selalu taat pada perintah dan firman-Nya Tuhan. Nah, terus contoh praktisnya apa nih Kak yang bisa kita lakuin? Yang teman-teman bisa lakuin contohnya adalah saat ini mungkin sedang pandemi gitu ya, ada COVID-19. Nah, teman-teman bisa ngingetin orang lain, baik keluarga atau teman-teman yang lain gitu, buat taat sama protokol kesehatan. Ngapain tuh? Ya pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan. Karena seringkali banyak orang yang belum pakai masker gitu ya. Teman-teman berani tuh buat ngingetin mereka supaya apa? Supaya ya bisa sehat gitu teman-teman. Ataupun misal itu tuh adalah jam-jam buat belajar atau sekolah online gitu ya. Tapi kok teman-teman yang lain tuh malah main game atau TikTokan ya. Teman-teman bisa berani buat menegur mereka untuk bisa sekolah online dulu, baru nanti main game ataupun TikTokan gitu teman-teman. Nah, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Kiranya teman-teman bisa semangat dan berani ya buat menegur kayak si Stefanus. Karena ya ingat, ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memberikan kekuatan dan juga keberanian buat diri kita. Nah, untuk menutup
pemberitaan firman hari ini dan belajar firman hari ini, kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan dari mana tuh Kak? Nah, kita sama hafalkan ayat hafalan kita di 2 Timotius 1 ayat 7. Kita hafalin ya teman-teman, Kak Cantik akan bacakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke teman-teman, bisa ngapalin ya, supaya ingat terus, karena yang dalam diri kita tuh bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan yang buat kita berani buat menegur teman yang lain ataupun orang lain, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita menutup belajar firman hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang sungguh luar biasa baik, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita yang membuat kita tuh berani dan kuat untuk tetap taat, dan juga mengingatkan kami untuk taat kepadamu ya Allah. Kiranya Tuhan yang pimpin kami untuk kami dapat terus berani dan taat juga akan setiap firman dan apa yang Allah ingatkan kepada kami di dalam Alkitab. Kami mau menyerahkan doa yang tangan Kau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.